Setidaknya ada 12 nama yang menonjol di tengah spekulasi publik. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, membawa latar belakang, pengalaman pastoral, dan karakter yang berbeda-beda. Siapa saja mereka? Mari kita lihat lebih dekat profil dari para kandidat terkuat penerus Paus Fransiskus. Tanggal 28 April tahun 2025, sebuah hari penting dalam sejarah tata suci, para kardinal dari seluruh penjuru dunia berkumpul di kota Vatikan. Mereka bukan sedang menghadiri perayaan biasa, tetapi sedang mempersiapkan sebuah peristiwa besar yang mungkin akan terjadi belasan atau puluhan tahun sekali. Peristiwa itu adalah pemilihan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, pemilihan Paus yang baru. Dalam video kali ini, Katolik terkini akan mengupas secara mendalam proses, makna, dan dinamika di balik konklav tahun 2025, dari siapa saja kardinal yang hadir, bagaimana prosesi rahasia ini berlangsung, hingga siapa saja kandidat kuat pengganti Paus Fransiskus. Saksikan hingga akhir untuk mengetahui semua hal penting dalam proses pemilihan Paus baru. Pemilihan Paus bukanlah proses yang sembarangan. Ia adalah puncak dari serangkaian tahapan yang telah diatur secara ketat dalam hukum kanonik. Ketika seorang paus wafat atau mengundurkan diri, Gereja Katolik memasuki masa yang disebut sede vacante, sebuah istilah Latin yang berarti tahta kosong, dan pada titik inilah para kardinal memiliki peran penting. Senin, 28 April tahun 2025, menjadi awal dari momen penting itu, dalam pertemuan kelima Kongregasi Umum. Sekitar 180 dari total 252 kardinal telah berkumpul di Vatikan. Mereka sepakat bahwa konklav atau proses pemilihan paus baru akan dimulai pada hari Rabu, 7 Mei tahun 2025. Konklav ini akan melibatkan 135 kardinal elektor, yakni mereka yang berusia di bawah 80 tahun dan memiliki hak suara. Mereka datang dari lebih dari 90 negara, membawa serta harapan dan pandangan gereja dari seluruh dunia. Salah satu dari mereka adalah Kardinal Ignatius Suharyo dari Indonesia, satu-satunya perwakilan dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Konklav sendiri akan dilaksanakan di Kapel Sistina, tempat yang tak hanya dikenal karena fresko Michelangelo, tetapi juga karena menjadi ruang paling rahasia dan sakral dalam proses pemilihan paus. Selama masa konklav, setiap hari akan dilakukan 4 kali pemungutan suara, 2 kali pada pagi hari, dan 2 kali pada siang hari. Prosesnya ketat, tertutup, dan sangat disiplin. Tidak ada yang tahu kapan proses ini akan berakhir, bisa berlangsung cepat, jika ada satu nama yang segera mendapat dukungan 2/3 suara atau bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun satu hal yang pasti, kerahasiaan adalah segalanya. Tidak ada pencalonan resmi, tidak ada kampanye, tidak ada pengarahan media. Bahkan sebelum konklav dimulai, para kardinal elektor akan bersumpah tidak akan membocorkan sedikit pun proses pemilihan. Pelanggaran terhadap sumpah ini akan berujung pada ekskomunikasi. Karena kerahasiaan itulah, publik dan media di seluruh dunia hanya bisa berspekulasi. Nama-nama mulai bermunculan, beberapa disebut-sebut sebagai papabili, istilah dalam bahasa Latin yang berarti yang mungkin menjadi paus. Setidaknya ada 12 nama yang menonjol di tengah spekulasi publik. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, membawa latar belakang, pengalaman pastoral, dan karakter yang berbeda-beda. Siapa saja mereka? Mari kita lihat lebih dekat profil dari para kandidat terkuat penerus Paus Fransiskus. Yang pertama, Kardinal Angelo Bagnasco, Uskup Agung Emeritus dari Jenewa, Italia, dikenal sebagai sosok konservatif dengan pengalaman panjang di bidang teologi moral. Selanjutnya, Kardinal Matteo Zuppi, Uskup Agung Bologna, juga dari Italia. Ia dianggap sebagai sosok progresif yang mampu menyatukan kalangan konservatif dan moderat. Dari Afrika, muncul nama Kardinal Robert Serra dari Ghana, seorang tokoh penting di kongregasi liturgi, yang dikenal karena pandangannya yang sangat tradisional. Kawasan Asia pun tak kalah menonjol. Kardinal Luis Antonio Tegel dari Filipina, salah satu tokoh muda dan karismatik yang banyak digemari umat Katolik di Asia.
Saat ini ia menjabat sebagai Pro-Prefect untuk dikasteri evangelisasi. Kardinal Malcolm Ranjit dari Sri Lanka, dikenal vokal dalam isu keadilan sosial dan pembelaan terhadap minoritas. Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan, sosok diplomat ulung dan organisator gereja yang sangat dihormati. Kardinal Pier Battista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, membawa perspektif unik dari kawasan Timur Tengah yang penuh konflik. Dari Hungaria, ada Kardinal Peter Erdo, dikenal sebagai ahli hukum gereja. Kardinal Willem Eijk dari Belanda, merupakan dokter medis dan teolog moral. Kardinal Anders Arborelius dari Swedia, satu-satunya kardinal dari negara mayoritas Protestan. Kardinal Charles Bou dari Myanmar, lantang menyuarakan isu HAM dan perdamaian di Asia Tenggara. Dan terakhir, Kardinal Jean-Marc Avellini dari Marseille, Prancis, terkenal karena komitmennya terhadap dialog antaragama di kawasan Mediterania. Lebih dari sekadar pemilihan pemimpin rohani, konklav ini adalah peristiwa global karena siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia, akan memegang pengaruh tidak hanya dalam urusan keagamaan, tapi juga sosial, budaya, bahkan geopolitik. Dalam dunia yang penuh tantangan, mulai dari perubahan iklim, kemiskinan, perang, hingga krisis moral, Paus bukan hanya simbol keimanan, tetapi juga suara moral global. Pemimpin baru gereja ini harus bisa menjawab tantangan zaman, menyatukan perbedaan, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang terus berubah. Menjelang 7 Mei tahun 2025, suasana Vatikan semakin hening namun penuh harapan. Para kardinal dipersiapkan untuk masuk ke Kapel Sistina dan memulai rangkaian pemungutan suara. Dunia pun menanti, asap putih, simbol telah terpilihnya Paus baru, akan segera terlihat dari cerobong kapel. Nama baru akan diumumkan dengan ungkapan Habemus Papam, yang artinya kita memiliki seorang Paus. Namun hingga hari itu tiba, kita hanya bisa menebak, berdoa, dan menunggu. Pemilihan Paus bukan hanya soal siapa yang duduk di tahta Santo Petrus, tetapi soal harapan akan masa depan gereja, harapan akan dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih. Siapapun yang akan terpilih nanti, ia bukan hanya milik umat Katolik, tetapi milik seluruh umat manusia yang mendambakan suara kebijaksanaan dan kedamaian di tengah dunia yang bergolak. Terima kasih telah mengikuti ulasan kami, jangan lupa like, share dan subscribe agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa pada video berikutnya, semoga Tuhan memberkati kita semua.